bersinar. Yang bersinar itu matahari, yang bercahaya itu ditetapkannya manjilah-manjilah, jadi tempat-tempat bagi perjalanan. Tempatnya sudah ada, dia tidak akan bergeser kemana-mana, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, yang menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang. Antara yang hitam bulan itu adalah bulan, yang putih bulan itu adalah matahari. Jadi karena bulan itu lebih kecil dari matahari, padahal dia sama-sama terbenam di waktu maghrib. Jadi patokannya adalah waktu itu kita tanggal 17 Februari, maghribnya jam 6.42. Pada tahun 2014 itu disepakatilah apabila 2 derajat, maka kita sepakat semua masuk bulan baru. Tetapi pada tahun 2019 ternyata dirubah lagi, dinaikkan menjadi 3. Ya, saya dapat informasi dari orang Depok, katanya waktu rapat tahun 2014 itu ada ulama Malaysia bersuara, saya pernah melihat bulan pada posisi 2 derajat. Setelah perjalanan sekitar 5 tahun, ya akhirnya dirubah lagi karena kayaknya di Indonesia tidak pernah mungkin melihat posisi bulan di 2 derajat. Coba kita lihat lagi pada saat kondisi 17 Februari 2026, antara bulan dan matahari tidak jauh. Sehingga ada yang bilang masuk, ada yang bilang tidak. Tapi kalau di bawah itu waktu matahari tenggelam, kita masih bisa lihat bulan. Ini kira-kira posisinya antara 5 atau, tapi ini bukti bahwa karena perputaran itu tidak sama, ada perubahan sedikit, sehingga nanti akan ketemu. Tapi sekarang sudah bisa didata 100 tahun lagi pun gerhana akan datang kapan, di mana itu sudah ketahuan. Untuk 10 meter, kita pengen tahu di titik tengahnya berapa. Kita pakailah matematika, 10 dibagi 2, berarti titik tengahnya adalah di posisi 5. Nah, ini beberapa data, karena dulu dia masih pakai hisab wujudil hilal, apabila di bawah ufuk maka kita bulatkan ke 30 hari. Jadi beberapa contoh, kalau plus 7 saja kelihatan bulan dulu masuk tenggelam atau matahari dulu tenggelam. Tadi kalau bulan duluan tenggelam maka dia belum masuk. Tapi kalau mataharinya tenggelam duluan, bulan yang ketinggalan itu sudah masuk bulan baru. Jadi kalau kita pakai software itu tinggal kita mainkan jamnya aja, kita majukan sedikit, nanti bulannya bergerak ke bawah. Sudah tahu masuk 3 derajat, kita ada lagi acara namanya sidang isbat. Jadi sidang isbat itu mengumpulkan semua orang, nanti bersepakat ini masuk apa tidak. Dia kira-kira sudah masuk atau tidak. Kemudian ditandai dengan istimah, istilahnya istimah. Kemudian mereka ada lagi, kemudian mereka bertanya kepadamu Nabi. Kemudian ada beberapa hadis yang menjadi dasar kenapa. Nah, yang masih jam 9 pagi di New York 9 malam, London jam 1 malam, kalau Tokyo jam 1. Nah, kemudian di Indonesia sendiri dibagi plus 7 di Jakarta, sedangkan kita waktu kita plus 8 dari GMT dari posisinya. Karena kalau berubah berarti ya itu jadi katanya walau alam ciri-ciri kiamat. Karena kalau sudah bergeser 1 detik saja maka akan berbenturan kepada planet-planet yang lain. Ini tadi pemisahan kelompoknya ini berdasarkan. Nah, dari sinilah kita memudahkan kalau kita pembagian waktu. Kalau kita telah ke jembatan, kira-kira selepas jembatan Barito itu kira-kira 2 kilo 3 kilo, maka jam kita akan mundur otomatis. Kita berangkat dari rumah jam 5 misalnya, tapi sayangnya yang menggunakan metode Imkan Rupiah ternyata masih berhari rayanya di hari berikutnya. Padahal gerhana
dengan kalender global tunggal itu sudah bicara dunia. Kita tidak bicara lagi Muslim di Indonesia, tapi kita sudah bicara Muslim di seluruh dunia. Dengan usaha ini dan upaya ini harapannya sudah punya global kalender satu-satu seperti yang Masehi. Tapi karena tertunda, itulah yang menjadi. Karena ini juga menjadi. Makanya waktu pembahasan kemarin, kenapa 17 Februari kemarin di Indonesia tidak ada satu tempat pun di atas hukum. Tapi kita sudah tidak bicara lagi lokal, kita sudah bicara waktu 17 Februari itu. Ternyata di belahan Amerika, Alaska itu sudah posisi bulan di atas 5 derajat. Jadi pada saat posisi 5 derajat itu, karena ada satu tempat di dunia ini kelihatan bulannya, maka kita berpuasa besok tidak masuk aplikasikannya, sehingga kita tidak lagi perbedaan dalam sholat. Demikian, salah dan hilang, mohon maaf. Kalau ada nanti kita diskusi lagi, kita bisa diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dust on my tongue.